saya sangat bersyukur sekali. Jadi saya jalankan bisnis ini waktu itu ya, sampai sekarang bisa sukses seperti ini karena produknya luar biasa, dan bahkan hari ini kita mendapatkan dukungan dari pemerintah. Next Pak. Nah, dulu nggak pernah terjadi seperti ini Bapak Ibu, hampir 20 tahun saya di bisnis ini, tetapi di sini sekarang karena COVID, karena pandemi. Jadi justru karena pandemi, karena COVID, akhirnya bisa-bisanya pemerintah melalui Badan POM mendukung obat tradisional, obat herbal, dan tertulis di situ nomor 1 Cordyceps. Anda bisa bayangkan, dulu saya cuma ngomong-ngomong, nggak ada yang percaya, bahkan nggak ada pernyataan dari pemerintah, tapi hari ini pemerintah bisa mendukung obat tradisional. Dan kalau kita bicara obat tradisional, yang terbaik adalah rajanya dari negara China. Dan bahkan tertulis nomor 1 Cordyceps. Cordyceps itu produk kita. Kita punya produk namanya Mooncor. Mooncor itu bahannya dari Cordyceps. Nomor 1 lagi ditulisnya. Jadi inilah yang buat kita booming, Bapak Ibu. Ini yang buat kita booming. Ya, dari segi bisnisnya, dari segi produknya kita dapat kesaksian seperti ini, dan banyak juga orang sembuh Bapak Ibu, sembuh dari COVID, sudah banyak sekali orang kesaksian, dan ini dari produknya. Next. Ditambah lagi, bisa ada kesempatan juga pemerintah mendukung ya lewat Menteri Perdagangan, yaitu bisnisnya. Bisnis MLM adalah berkontribusi pulihkan ekonomi. Jadi omsetnya ratusan triliun. Anda bisa bayangkan, pemerintah tidak bisa lagi menutup mata, dia menyatakan bahwa bisnis MLM adalah bisnis yang bertahan dalam kondisi pandemi ini dan omset ratusan triliun dan bisa memulihkan ekonomi. Mau apa lagi Bapak Ibu? Ini sangat-sangat menguntungkan bisnis kami semua Bapak Ibu ya. Jadi Anda jangan ketinggalan, Anda harus bergabung, Anda harus segera bergabung di bisnis ini, karena justru di kondisi pandemi ini bukannya omsetnya kita turun ya, malah omset saya naik sampai 86%. 86%. Bahkan di grup saya banyak yang naik sampai 100% ke atas, 100% lebih. Jadi Anda bayangkan, di saat semua bisnis drop, hancur Bapak Ibu ya, saya dengar semua bisnis hancur, drop pekerjaannya, hilang pekerjaan, ada yang cuma digaji 50%, ada yang digaji 15%, dirumahkan, ada yang perusahaan pesawat jadi jualan pisang goreng, ada yang macam-macam, perusahaan bangkrut, penerbangan, hotel bangkrut semuanya Bapak Ibu. Hotel sekarang lagi diobral, hotel diobral di online, katanya diobral. Jadi susah sekali kondisi pandemi sekarang, tapi malah bisnis Tians bertahan. Jadi saya buktikan bisnis Tians adalah bisnis yang anti COVID dan anti krisis. Itu sudah fakta, bukan pendapat Bapak Ibu ya, ini fakta. Dan Bapak Ibu nggak bisa cuekin yang namanya fakta. Kalau fakta itu harus dipikirin, nggak bisa dicuekin. Ya, kalau pendapat bisa Anda bisa oke lah, itu menurut dia gitu loh. Tapi kalau bicara fakta, ini Anda harus dengarkan, karena ini adalah potensi peluang bisnis buat Anda semua ya. Saya sudah rasakan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya di bisnis ini saya jalankan terus Bapak Ibu, sesuai dengan arahan One Vision, karena ada 7 langkah, ada 7 kebiasaan dan 3 prinsip dasar. Jadi langkah-langkahnya sudah disediakan, jadi orang bodoh seperti saya juga bisa gitu loh. Nggak peduli latar belakang siapapun Anda gitu loh. Yang penting Anda punya KTP, Anda bisa sukses. Nggak peduli. Kita nggak pernah tanya latar belakang di sini, tapi kita bicara masa depan. Latar depan lebih penting bukan daripada latar belakang. Siapapun orangnya, kalau masuk ke bisnis Tian, keluarnya pasti sukses Bapak Ibu. Itu faktanya loh. Itu fakta. Ya, bukan opini ya, bukan pendapat. Jadi Bapak Ibu, akhirnya saya jalankan bisnis ini dan luar biasa suksesnya sampai hari ini Bapak Ibu. Nah, saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan foto-fotonya. Nah, dulu saya mulai sesudah saya punya motor Yamaha F1Z, saya bisa ada mobil ini Bapak Ibu, tapi masih dibeli orang tua waktu itu ya. Mobil Starlet tua Bapak Ibu, masih dibeli orang tua. Dan ini mobil luar biasa, bannya selalu kempes, dan saya nggak bisa ganti Bapak Ibu karena selalu bocor, dan saya nggak punya uang buat ganti ban. Jadi bannya ban bekas yang di vulkanisir, ya, ban yang diukir gitu loh. Jadi saya selalu gantinya ban bekas terus. Di setiap saya pergi pasti bocor di tengah jalan, radiatornya pasti panas, radiatornya pasti pecah Bapak Ibu, AC-nya pasti rusak, ya, jendelanya pasti turun. Itu kalau misalnya Anda buka itu jendelanya turun Bapak Ibu, langsung turun pluk gitu, langsung jatuh jendelanya. Kaca depan itu, lampu depan itu adalah lampu depan yang akuarium, karena
pecah. Jadi ada, kalau air hujan masuk ke situ, Anda bisa piara ikan di situ. Jadi ini mobil luar biasa ya, mobil perjuangan luar biasa waktu itu. Nah, hidup saya seperti ini dulu Bapak Ibu. Tapi saya punya impian. Saya pasang foto BMW karena saya benar-benar fanatik sama BMW. Saya pasang mobil BMW seri 3 persis di dinding kos saya. Jadi kalau teman-teman datang ke rumah kos saya, itu ada foto BMW seri 3, saya pasang. Teman-teman ngeledekin saya, Bapak Ibu, mana BMW-nya? Katanya ngeledekin saya. Saya punya mainan BMW kecil, saya taruh di atas kulkas, mereka goyang-goyangin, wah ini ya BMW-nya ya mainannya katanya. Oke, saya biarin, kita lihat nanti. Setiap saya ketemu mobil BMW, saya pegang itu logonya. Saya pegang logonya, saya bilang amin, amin, amin. Oh, teman saya bilang gila, gila, gila. Saya bilang amin, amin, amin. Dalam hati saya lihat siapa yang gila nanti. Ya, nanti kalau kejadian siapa yang gila, saya bilangnya. Dan benar Bapak Ibu ya, tahun 2001 awal saya mulai ya start di bisnis ini tahun 2001 awal, tahun 2002 bulan Mei, baru setahun lebih loh, nggak nyampe 1,5 tahun, saya terima mobil reward luxury car BMW gratis dari Tians dan persis seperti yang saya pasang di dinding saya. Ayo, mau apa? Mau apa? Mau ngomong apa lagi teman-teman saya? Ya, jadi Anda jangan main-main dengan impian, karena saya pasang fotonya persis di dinding dan saya dapatkan persis seperti yang saya pasang fotonya. Jadi Anda harus belajar hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dari pengalaman saya bahwa Anda harus punya impian supaya impian Anda pasti terwujud. Karena semua dimulai daripada impian. Ini saya sudah buktikan, Anda semua harus percaya ya. Anda semua harus juga pasang foto Anda di dreambook Anda, di dinding Anda pasang supaya Anda bisa lihat setiap hari. Ya. Lalu saya selain lewat BMW ini, saya next Pak. Saya 2002 terima reward ini, tahun 2003 saya masuk majalah Warta Bisnis, saya dinobatkan sebagai pemasar terkaya. Ya, bayangin saya baru 2 tahun di bisnis Tians, saya bisa dinobatkan sebagai pemasar terkaya nomor 1, bukan 100 pemasar terkaya, tapi nomor 1 dari 100 pemasar terkaya, nomor 1. Ya, jadi saya tahun 2003 masuk majalah Warta Bisnis sebagai pemasar terkaya di Indonesia. Ya, lalu ya bisa dibayangkan hidup saya mulai 2002-2003 sudah mulai bebas uang, bebas waktu Bapak Ibu. Tiap tahun keliling dunia, selalu dapat daripada bisnis free dari Tians, dari One Vision, selalu dipaksa keliling dunia, 1 tahun bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali saya keliling dunia Bapak Ibu, puluhan negara dan 5 benua. Ya, Anda jangan tanya sama saya ke negara mana, lebih baik Anda tanya saya yang belum pernah ke negara mana. Karena saya capek jawabnya kalau sudah pernah ke negara mana. Karena hampir semua negara saya sudah pernah. Nah, next, hidup saya seperti apa Bapak Ibu? Nah, karena saya suka mobil, jadi saya mulai koleksi mobil ya. Saya beli mobil, tiap ke pameran saya beli mobil. Karena saya suka mobil, jadi saya beli mobil. Ya, kalau Anda datang ke pameran, Anda pulang bawa brosur kan? Bawa poster ya. Kalau saya pulang dari pameran, benar-benar beli mobil Bapak Ibu ya. Datang ke pameran rumah, saya beli rumah. Datang ke pameran mobil, saya beli mobil. Suka-suka saya beli mobil Bapak Ibu ya. Waktu itu saya punya mobil sampai sekaligus 6 gitu, dengan berbagai merek. Saya suka BMW, saya beli BMW jelas. Saya coba-coba Mercy, saya beli Mercy. Saya coba-coba Audi, saya beli Audi. Terus saya coba-coba Jaguar, saya beli Jaguar. Suka-suka saya aja, saya mau yang mobil seperti apa. Jadi rumah saya berantakan itu. Mobil di depan, mobil mewah semuanya berantakan di depan Bapak Ibu. Saya tiap hari bingung mau pakai yang mana ya. Jadi koleksi mobil saya, karena saya suka mobil. Next. Ini nextnya saya beli Jaguar yang terbaru waktu itu ya. Jaguar ini mobil kerajaan Inggris Bapak Ibu ya, mobil kebanggaan Inggris. Ini mobil Jaguar dan itu di belakang rumah Bandung ya. Saya punya rumah di Bandung, saya bangun nilainya 60 miliar ya, 60 miliar. Ada liftnya, ada kolam renangnya ya, ada swimming pool ya. Jadi rumahnya 2000 meter, luas tanah 2000 meter, luas rumah juga 2000 meter. Ya kalau nggak pandemi Anda pasti ngantri untuk datang ke sana ya. Biasanya bisa janjian sama saya, bisa datang lihat rumahnya. Nah, itu rumah di Bandung ya. Nah, sekarang next. Nah, ini kehidupan saya sekarang. Saya sedang di rumah Jakarta ya. Ini sedang di rumah Jakarta. Saya di living room-nya ini sekarang. Rumah Jakarta saya bangun. Habisnya sekitar 30 miliar. Ya, 30 miliar. Luasnya 500 meter aja. Karena yang di Bandung kebesaran nih, 2000 meter. Jadi, ya di Jakarta saya bikin yang rumah yang lebih normal, 500 meter aja. Oke, 500 meter tanahnya ya, kalau bangunannya 1000 ya, 1000 meter. Lalu mobilnya Bapak Ibu, saya baru
setahun ini saya beli mobil yang tertinggi di BMW karena saya suka BMW. Jadi saya beli yang top of the list-nya, jadi yang tertinggi. Kalau Anda datang ke dealer BMW, Anda minta price list-nya, Anda langsung aja lihat mentok paling atas Bapak Ibu, itu namanya BMW i8 ya. Hybrid, bensin dan listrik. Anda bisa tentukan mau pakai mobil bensin, mau pakai mesin bensin atau Anda mau pakai mesin listrik, Anda tentukan atau mau campur juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau full listrik Anda bisa jalankan 50 km. 50 km tanpa bensin. Ya, kalau saya cuma dekat-dekat sini ya saya nggak pernah pakai bensin. Ngomong-ngomong saya isi bensin setahun sekali Bapak Ibu ya. Tahun 2020 saya isi bensin 1 kali. Ya, tahun 2021 1 kali lagi seperti itu isi bensinnya. Ya, nah ngomong-ngomong soal mobil, ini mobilnya harganya 4,5 miliar ya. 4,5 miliar Bapak Ibu. Sebenarnya 4,2 miliar harganya. Cuman saya ganti lampu depan jadi lampu laser. Karena lampu masa depan BMW adalah laser light. Jadi saya ganti lampu laser itu 300 juta. Jadi 4,2 tambah 300 jadi 4,5 miliar ini saya beli ya. Kemarin biaya balik namanya aja 500 juta. Jadi 500 juta itu buat bayar balik namanya saja. Barusan saya perpanjang ini, barusan ini minggu lalu kali saya perpanjang STNK-nya Bapak Ibu itu 60 juta. Jadi setiap tahun bayar STNK-nya saja 60 juta Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang saya mau sharing bagaimana kunci sukses ya. Anda sudah dengarkan kisah sukses saya, tetapi tentunya Anda juga mau tahu bagaimana sih caranya bisa sukses seperti ini. Saya mau sharing Bapak Ibu bahwa kunci sukses dari saya adalah impian dan sikap menentukan sukses 95%. Ya, impian dan sikap menentukan 95%. Anda harus punya impian besar, Anda harus punya sikap yang positif. Dan itu sudah 95% sukses. Sedikit lagi, ya. Dan Anda sempurnakan dengan masalah teknis, yaitu 5%. Jadi masalah teknis itu cuma 5%. Orang sukses, orang yang fokus kepada apa yang dia impikan dan apa yang dia sikapi, itu 95%. Tetapi orang gagal fokusnya kepada yang 5%, teknisnya. Apa itu hal teknis? Latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga lah, miskin lah, kaya lah, pendek lah, hitam lah, memancung lah, kurus lah, pesek lah, botak lah, itu semuanya cuma 5% Bapak Ibu, nggak bisa ngomong, nggak punya teman, nggak punya waktu, bla 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 bla. Banyak sekali orang banyak alasan Bapak Ibu karena mereka fokus kepada hal teknis. Aduh, gue nggak punya waktu. Kalau nggak punya waktu ya justru itu dong, berjuang di bisnis supaya punya waktu. Begitu kan? Itu namanya solusi. Saya nggak punya teman, justru itu di bisnis Anda nggak perlu punya teman banyak, punya teman sedikit aja Anda bisa punya jaringan banyak sekali. Anda cuma punya teman 2, punya teman 3, punya teman 4, Anda bisa punya teman 4.000 jadinya. Karena 4 jadi 4.000. Fokus kepada solusi, jangan pada masalah. Rumah saya kecil, rumah saya jelek, justru itu join Ditya supaya Anda bisa rumahnya bagus, Anda bisa beli rumah di perumahan yang enak. Jangan alasan Bapak Ibu, banyak sekali orang yang alasan, nggak bisa ngomong, justru nggak bisa ngomong di bisnisnya. Anda bisa dilatih oleh One Vision, Anda bisa berubah dari orang yang nggak bisa ngomong jadi jago ngomong Bapak Ibu. Anda bisa berubah jadi orang yang percaya diri. Semua orang di sini latar belakang apapun juga bisa berubah. Jadi fokus kepada solusi, jangan kepada alasannya terlalu banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa impian itu penting Bapak Ibu? Kenapa sih impian itu penting? Impian penting karena impian adalah sebuah pikiran. Pikiran itu adalah dasar dari segala tindakan ke depan. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu ya. Pikiran Anda akan jadi ucapan. Ya, pikiran Anda akan jadi ucapan. Anda pasti kalau mau mikir kan, Anda kalau ngomong-ngomong kan Anda pasti mikir dulu kan. Ngomong apa ya kan? Jadi mikir dulu kan. Pikiran jadi ucapan. Ucapan jadi tindakan. Ya, kan Anda kalau udah ngucap Anda bertindak, misalkan pulang dulu ya, Anda pulang kan, ya kan, gue pergi dulu ya Anda pergi, gue makan dulu ya, gue makan gitu. Jadi pikiran jadi ucapan jadi tindakan. Kalau Anda bertindak terus, Anda akan jadi kebiasaan kan, ya Anda ngerokok jadi kebiasaan ngerokok kan, Anda kebiasaan nonton sinetron, ya Anda jadi penonton sinetron setia kan, kebiasaan ngopi jadi Anda ngopi, kebiasaan Anda marah jadi pemarah, kebiasaan Anda malu jadi pemalu, kebiasaan diam jadi pendiam, ya. Jadi pikiran jadi ucapan jadi tindakan jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kalau diterusin akan jadi karakter Bapak Ibu. Nah, karakter inilah yang akan menentukan masa depan Anda. Jadi kalau nenek kita bilang hati-hati dengan watakmu katanya. Watakmu atau karaktermu menentukan masa depanmu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Hati-hati dengan Anda pikirkan
hati-hati dengan yang Anda ucapkan, hati-hati dengan tindakan Anda, hati-hati dengan kebiasaan Anda. Itu akan jadi karakter dan menentukan masa depan Anda. Jadi apapun yang Anda pikirkan hari ini, sekarang ini Anda menonton saya, Anda mikirin apa? Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiran itulah akan jadi masa depan. Anda berpikir negatif hari ini, Anda akan jadi masa depan negatif. Anda berpikir positif hari ini, Anda akan masa depan jadi positif. Ya, saya bicara kepada Anda, saya tidak lihat Anda, tapi Anda lihat saya kan? Ya, saya tidak tahu pikiran Anda apa. Tapi apapun yang Anda pikirkan, jangan main-main, karena itulah yang akan menentukan masa depan Anda. Jangan Anda berpikir apa yang Anda pikirkan itu tidak ada yang dengar dan cuma Anda doang yang tahu gitu. Itulah yang jadi masa depan. Anda pikirkan apa, ucapannya apa, tindakannya apa, jadi kebiasaan, karakter, masa depan. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan, Bapak Ibu. Dan saya sarankan kepada Anda, jadilah orang yang berpikir positif. Karena jika Anda berpikir positif, hasilnya pasti positif semua, Bapak Ibu. Mau apapun yang terjadi, Anda pasti akan akan berpikir positif, hasilnya pasti positif. Ya, bahkan Anda bisa merubah segalanya dengan pikiran positif Anda. Jadi mulailah dari pikiran positif, maka semuanya akan jadi positif. Itu pesan saya. Jadi milikilah impian besar dan sikap yang selalu positif. Itu pesan saya, karena itu akan menjadikan masa depan Anda. Jadi hati-hati, apapun yang Anda pikirkan hari ini, saat ini Bapak Ibu, itu akan jadi masa depan Anda. Jadi jangan main-main. Saya sarankan kepada Anda, segeralah miliki impian yang besar, segeralah miliki pikiran yang positif, impian yang besar, sehingga Anda bisa menentukan masa depan Anda. Ya Bapak Ibu, di kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk berkomitmen, Bapak Ibu. Ya, mari Bapak Ibu kita komitmen untuk merubah masa depan kita menjadi lebih baik. Mari saya ajak Anda untuk ambil komitmen Anda, Bapak Ibu, supaya Anda bisa merubah masa depan Anda menjadi lebih baik. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Kalahkan musuh terbesar, maka Anda akan tidak ada lagi yang bisa menghentikan Anda untuk mewujudkan impian Anda. Karena musuh terbesar Anda itu adalah diri Anda sendiri. Jadi, kalau Anda kalahkan itu diri Anda sendiri, tidak ada lagi yang bisa menghentikan Anda. Semua impian Anda pasti terwujud. Jadi mari Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk percaya, untuk yakin bahwa semua impian Anda pasti terwujud. Karena jika Anda yakin dan Anda percaya, maka Tuhan pasti akan kabulkan semua impian Anda. Itu sudah pasti Bapak Ibu, karena kita sudah praktekkan. Sudah hampir 20 tahun ini kita merubah hidup banyak orang. Sudah banyak orang yang berubah. Mereka semua dimulai daripada apa yang Anda impikan, apa yang mereka impikan. Dan apapun yang Anda impikan, Anda harus yakin dan percaya bahwa Anda pasti bisa mewujudkannya. Kekuatan percaya itu luar biasa, Bapak Ibu. Kekuatan keyakinan itu luar biasa. Mujizat terjadi, mujizat itu nyata jika Anda percaya. Maka Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk sama-sama kita memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa impian semua kita pasti terwujud. Waktu berjalan terus Bapak Ibu, tidak peduli Anda sadar atau tidak sadar, tapi waktu berjalan terus. Matahari pasti terbenam, besok matahari pasti terbit. Lepas Anda sadar atau tidak sadar, orang tua Anda akan pasti tua, anak Anda pasti akan jadi besar. Anda harus berubah hidupnya. Jangan terus-terusan Anda hidupnya isinya omong kosong atau hal-hal yang negatif. Marilah kita berubah Bapak Ibu. Karena waktu tidak menunggu Anda. Anda harus berubah secepatnya karena waktu terus berjalan. Jadilah saluran berkat buat banyak orang. Karena Anda bisa berubah keluarga Anda, maka Anda juga bisa merubah hidup banyak orang. Jadilah saluran berkat buat banyak orang melalui Business Alliance dan One Vision. Bekerjasamalah dengan para pengguna Anda. Karena kami semua akan bahu-membahu dengan Anda, berpegangan tangan dengan Anda, membantu Anda untuk mencapai impian Anda semua. Dan percayalah, Alliance dan One Vision adalah jalan menuju puncak kesuksesan Anda semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di puncak sukses.